Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota kelompok Muhammadiyah Urrahman, Adinda Pitaloka, Dia Ayu Eksita, dan Iqmal Gozividinillah dari kelas ST25.2. Kami akan presentasikan makalah kami yang berjudul Perbandingan Penggunaan Pupuk Kandang, Urea, dan NPK terhadap pertumbuhan tanaman sawi. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang yang pertama, sawi hijau memiliki banyak kandungan nutrisi penting yang berperan untuk mencegah penyakit kanker usus, mengatasi peradangan kulit, mengatasi masalah pernapasan, dan menjaga kelembaban kulit. Kemudian berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2015, produksi sayuran sawi hijau di Indonesia dari tahun 2014 sampai 2015 mengalami penurunan dari 2.468 ton menjadi 580.510 ton. Kemudian penanaman sawi membutuhkan pupuk agar pertumbuhannya lebih efektif, dan kemudian pupuk kandang, urea, dan NPK memiliki kandungan zat yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana sih pengaruh pupuk kandang, urea, dan NPK pada pertumbuhan tanaman sawi, kemudian bagaimana kekurangan dan kelebihan dalam penggunaan pupuk kandang, urea, dan NPK terhadap pertumbuhan tanaman, dan yang terakhir bagaimana sih efektivitas pupuk kandang, urea, dan NPK terhadap pertumbuhan tanaman. Kemudian ada tujuan penelitian. Jadi penelitian ini bertujuan untuk yang pertama menjelaskan bagaimana pengaruh pupuk kandang, urea, dan NPK terhadap pertumbuhan tanaman sawi. Kemudian yang kedua menjelaskan apa kekurangan dan kelebihan dalam penggunaan pupuk kandang, urea, dan NPK terhadap pertumbuhan tanaman sawi. Dan yang ketiga menjelaskan bagaimana sih efektivitas dari pupuk kandang, urea, dan NPK terhadap pertumbuhan tanaman. Untuk bab yang kedua ada landasan teori. Yang pertama yaitu tentang pemupukan. Menurut Rizkanda, pemupukan adalah pengaplikasian bahan atau unsur-unsur kimia organik maupun anorganik yang ditunjukkan untuk memperbaiki kondisi kimia tanah dan mengganti unsur tanah yang hilang serta memenuhi kebutuhan unsur hara bagi tanaman sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Yang kedua ada teknik pemupukan. Menurut Dr. Insinyur Saifuddin, tahun 2010 terutama penyebaran, yang kedua clausal placement, yang ketiga ada side band placement, yang keempat di dalam barisan, yang kelima top dressed atau side dressed, yang keenam ada penyemprotan pada permukaan daun akan diuraikan tersendiri. Yang ketiga ada tentang pupuk kandang. Pupuk kandang tersendiri yaitu adalah pupuk yang berasal dari kandang ternak, baik berupa kotoran padat atau feses yang bercampur sisa makanan maupun air kencing atau urin seperti sapi, kambing, ayam, dan jangkrik. Menurut Andayani dan Lasarido tahun 2013. Yang keempat ada pupuk NPK. Pupuk NPK itu adalah pupuk buatan yang terbentuk cair atau padat yang mengandung unsur hara utama nitrogen, fosfor, dan kalium pahala. Menurut Khairunisa tahun 2015. Yang kelima ada pupuk urea. Pupuk urea yaitu pupuk anorganik atau pupuk buatan sebagai sumber hara nitrogen yang dapat digolongkan berdasarkan jenis dan kandungan hara dalam bentuk tunggal, dan pupuk urea agak masam. Menurut Subagio tahun 1970. Yang keenam, tanaman sawi. Tanaman sawi tersendiri mempunyai nama latin Brassica juncea L. Merupakan jenis tanaman sayuran daun yang memiliki nilai ekonomis dan kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Karena pemeliharaannya mudah, maka tanaman sawi banyak dibudidayakan oleh petani tanaman sayur-sayuran. Menurut Setiawati dan kawan-kawan, daerah pusat penyebaran sawi antara lain di Cipanas, Bogor, Lembang, dan Pangalengan. Menurut Rukmana tahun 2007. Selanjutnya, bab 3 mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh kelompok kami adalah metode eksperimen. Tempat penelitiannya yaitu di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Waktu penelitiannya itu tanggal 1
Desember 2020 sampai dengan 29 Desember 2020. Subjek penelitiannya yaitu tanaman sawi, sedangkan objek penelitiannya yaitu pupuk NPK, pupuk urea, dan pupuk kandang. Instrumen yang digunakan dalam pengambilan data adalah lembar observasi sebagai media pencatatan dan pengolahan data. Kemudian, pengumpulan data dilakukan dengan cara mencatat perubahan tinggi serta jumlah daun tiap individu tanaman sawi. Kemudian teknis penelitian. Pupuk NPK, pupuk urea, dan pupuk kandang diberikan ketika tanaman berusia 10 hari sejak hari pertama penanaman. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok pola faktorial 1x3 dengan 3 ulangan, sehingga terdapat 3 kombinasi perlakuan dan 9 unit percobaan. Faktor yang diamati dalam penelitian ini adalah faktor jenis pupuk, yaitu P1 pupuk kandang, P2 pupuk NPK mutiara, dan P3 pupuk urea. Pengamatan dilakukan terhadap satu tanaman sampel dalam setiap pot. Perubahan pertumbuhan hasil tanaman sawi yang diamati adalah tinggi tanaman dan jumlah daun. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.